Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, Harlah Muslimat NU, apakah bernuansa politis? Ya, ini kita lihat dulu akan ada acara tanggal 20 Januari 2024 ya. Nah, ini kalau kita lihat para pemirsa, Muslimat NU itu didirikan 29 Maret 1946. Ya, itu bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1365 Hijriyah. Ya. Nah, nanti tanggal 20 Januari 2024 itu harlah ke-78 Muslimat NU. Ya, berarti kalau kita hitung ya, 78 ini dari 2024 dikurangi 1946, berarti 78 tahun. Ini harlahnya Muslimat NU 78 tahun kan, kalau di flyernya itu berarti itu hitungannya Masehi, bukan yang Rabiul Akhir atau yang Hijriah. Ya, kalau Hijriah kita hitung 1445 dikurangi 1365, berarti harlahnya kalau bulan Rabiul Akhir itu 80 tahun. Nah, anehnya ya, Muslimat NU itu lahirnya didirikan itu Maret ya. Kenapa bulan Januari kok sudah dilaksanakan? Ya, Januari ya kan, Februari, Maret ya, Februari, Maret. 2 bulan lagi. Ya, kenapa kok malah tanggal 20 Januari 2024? Ya, padahal masih bulan Maret, masih 2 bulan lagi. Ya, kenapa dimajukan? Ini kan tanda tanya para pemirsa, ya, tanda tanya, ya. Yang kedua, kalau kita lihat dari bulannya, yaitu bulan Hijriah, lahirnya Muslimat itu Rabiul Akhir, ya, Rabiul Akhir. Sekarang masih bulan Rajab. Artinya ya, Rajab kan Sya'ban, Ramadan, Syawal ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya kan. Tahun baru kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Masih 9 bulan lagi ya. Jadi kalau mau dibilang ini ngikuti Hijriah, lah kan bulan Rajab, masih 9 bulan lagi Rabiul Akhir. Itu baru benar kalau 9 bulan lagi diadakan harlah Muslimat NU ya. Nah, ini bulan Rajab masih 9 bulan lagi. Nah, kalau misalnya Masehi Maret masih 2 bulan lagi. Kenapa harus 20 Januari 2024? Ya. Ya, ini menjadi pertanyaan ya, menjadi pertanyaan. Apakah ada nuansa politis di situ para pemirsa? Ya, kita lihat dulu acaranya, susunan acaranya. Zikir ya, doa dan sholawat. Ya, ini dibarengi dengan harlah ke-101 NU dan harlah ke-78 Muslimat NU. Nah, ini mungkin bisa menjadi jawaban yang pertama, dibarengkan dengan harlah NU yang ke-101. Ya, ini ya, dibarengkan. Jadi awalnya Maret tapi kemudian dimajukan, dibarengkan. Sekalian kalau buat acara mungkin. Ya, ini opsi pertama, jawaban hipotesa pertama. Ya, kita lihat flyernya Sabtu 20 Januari 2024 mulainya pukul 00. Jadi Jumat malam ya, itu sudah pada datang, mulai acaranya 00 ya, jam 12 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ya, di GBK ya. Ada khotmil Quran 2024 kali, ada sholat tahajud ya, sholat hajat, sholat witir, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, istighosah, zikir, sholawat ya, kemudian doa bersama, baru sholat subuh berjamaah. Nah, baru jam 6 pagi itu resepsi harlah sampai jam 9. Jadi mengambil waktunya malam. Ya, ini saya kira bagus sekali ya, karena istilahnya di malam hari kita bermunajat ya, mendoakan NU dan Muslimat NU dan banom-banom lembaga yang lain gitu ya. Nah, itu opsi pertama ya. Jadi kenapa dimajukan baik Hijriah maupun Masehinya ya? Satu, bisa jadi dibarengkan dengan harlah NU yang ke-101. Itu yang pertama. Ya, jadi sekalian bikin acara, sekalian yang sekalian besar ya, jadi dimajukan. Meskipun nanti mungkin ada acara lagi sendiri di bulan Maret ya. Ini mumpung ada acara harlah NU, Muslimat juga diajak
bikin bareng ya acara di Gelora Bung Karno. Ya, itu yang pertama. Jadi alasannya kenapa kok dimajukan? Apakah ada nuansa politis? Tidak. Ya, satu bisa jadi karena apa namanya ya, ini dibarengkan dengan Harlah NU yang ke-101. Itu yang pertama para pemirsa. Yang kedua, kita tahu ya bahwa PBNU netral di Pilpres 2024 ini ya. Kemudian Bu Khofifah sebagai ketua Muslimat ya juga kemudian apa namanya sesuai instruksi PBNU pasti netral ya. Kita mari mengedepankan husnudzon ya, prasangka baik kepada pengurus muslimat ya. Ini tidak ada kaitannya. Kalau misalnya mau dibareng-barengkan ini masih waktunya kampanye. Jadi kalau Maret sudah lepas dari kampanye sudah tidak ada lagi kaitannya dengan 14 Februari ya janganlah, jangan suudzon, itu suudzon. Saya rasa ya kita sebagai warga NU mengedepankan prasangka baik. Ya kita ambil saja, oh tadi dibarengkan dengan Harlah NU karena Harlah NU ya pas bertepatan dengan apa namanya Januari ini kan, jadi tidak masalah orang dimajukan, ya dimajukan. Sekalian bikin acara, ya bapak-bapaknya ikut Harlah NU, ya yang ibu-ibunya ikut Pak, aku sekalian Pak. Acara apa? Yes sekalian. Ya, yo ibu-ibunya kok mau ikut? Ya sekalian dibuat Harlah Muslimat NU, ya. Bagi para pemirsa semuanya, janganlah kita kemudian menggiring opini bahwa ini acaranya nuansa politis ya, acaranya mumpung sebelum Pilpres 14 Februari gitu ya. Enggak lah. Ya, mari kita mengedepankan husnudzon kepada para pengurus di PBNU, para PP pengurus pusat Muslimat NU bahwa ya mereka ingin berbakti ya, berbakti kepada NU ya, bikin acara yang besar ya, yang menyedot massa yang banyak, tapi bukan kampanye ya. Memang kita mensyukuri nikmat bahwa kita ini apa berkiprah ya, mengabdi di NU Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh para masyayikh, para alim ulama. Ya, ingat-ingat betul para pemirsa, wajahnya Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim As'ari ya, itu ingat-ingat betul ya, seolah-olah anggaplah beliau selalu di hati kita. Kalau kita mau berkiprah di NU, ingat-ingat wajah beliau, betapa tulusnya beliau mendirikan NU ini, betapa tulusnya beliau mendoakan NU ini ya, betapa tulusnya beliau terus siang malam ya pikirannya untuk NU ya, ikhlas betul ya. Maka enggak lah kalau kemudian ada omongan-omongan bahwa Harlah Muslimat NU ini ya sengaja dibuat untuk menggiring massa ya, disengaja dibikin untuk apa ya, menggiring ke paslon tertentu ya, capres tertentu, cawapres tertentu, enggak lah, enggak ya. Kita ingat-ingat betul ya, kita mengedepankan husnudzon kepada para pengurus PBNU dan PP Muslimat NU bahwa ini acara murni ya, mensyukuri ya 78 tahun itu secara Masehi ya, 80 tahun itu secara Hijriah. Apa? Yaitu adanya Muslimat NU yang satu banom ya, badan otonom yang menaungi para ibu-ibu NU seluruh Indonesia ya. Ini menjadi kesyukuran kita ya. Kalaupun acaranya kemudian pas ya 20 Januari itu kemudian bertepatan dengan musim kampanye ya, bertepatan dengan sebelum Pilpres ya, itu pas kebetulan saja ya. Kebetulan saja, itu bukan disengaja, ndak ya, itu ndak disengaja. Pas bikin acara lo kok memang, saya yakin ya, saya sebagai warga NU percaya betul ya bahwa mereka-mereka yang elit-elit ya, dalam tanda kurung itu ya, pembesar-pembesar, para masyayikh, sesepuh-sesepuh ya, ketua umum, ketua Muslimat NU ya, itu pasti sudah merancang dari jauh-jauh hari ya. Nah kemudian ditetapkan jauh-jauh hari itu, oh yuk kita bikin acara ini udah jauh-jauh hari, tanggal berapa? 20 Januari 2024. Oh ya pas itu tanggalannya ya, udah jauh-jauh hari, jadi enggak ada kaitannya dengan Pilpres. Enggak lah, masa NU dibawa ke ranah politik praktis yang remeh-temeh belaka, itu enggak lah. Kita lihat bahwa perjuangan NU ini ya, NU ini diperjuangkan oleh para alim ulama ya, para masyayikh dengan penuh keikhlasan, ketawaduan yang jauh dari harta duniawi. Masa mau
dalam tanda kutip dijual untuk ke politik praktis, dijual ke paslon tertentu, dijual ke capres, dijual ke cawapres tertentu, ndak lah. Terlalu murah itu ya. NU ini wes pokoknya masalahnya adalah yang dibahas dunia akhirat ya, masalah apa namanya jamaah yang begitu banyak ini ya dibahas ditirakati oleh para ketua-ketua PBNU, para ketua-ketua muslimat. Nggak mungkin mereka ngurusin dirinya sendiri untuk apa nebeng NU untuk kepentingan pribadi, nggak mungkin ya, nggak mungkin untuk menggunakan NU untuk apa ya mendapatkan keuntungan pribadi, nggak mungkin. Pasti mereka memikirkan ini NU supaya besar, tetap eksis, bermanfaat untuk rakyat Indonesia ya secara umum, bermanfaat untuk warga dunia secara global, bermanfaat untuk warga Nahdliyin secara khusus ya, pasti seperti itulah. Jadi kalau ada omongan-omongan para pemirsa ya, ada selentingan-selentingan, ada tuduhan-tuduhan bahwa acara Harlah Muslimat NU yang sebenarnya kalau lihat harlahnya adalah Maret atau 9 bulan lagi bulan Rabiul Akhir, jangan didengerin. Ya, kita tetap yakin, tetap percaya bahwa apa yang dilaksanakan itu adalah dalam rangka mensyukuri nikmat bahwa Allah senantiasa menjaga apa Muslimat NU hingga detik ini memberikan manfaat yang luar biasa, dan itu adalah untuk dalam rangka syukur itu adalah supaya kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Terima kasih ya, ini ya unek-unek ya. Kita doakan Muslimat NU semakin berjaya ke depannya, semakin baik, semakin bagus, semakin bermanfaat, lebih lagi memberikan manfaat untuk warga NU, terutama kepada anggota pengurus kader Muslimat NU dimanapun saja. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.